Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas 17.504 pulau dan mempunyai luas lautan 5,8 juta kilometer persegi dengan potensi hasil laut besar dan berlimpah. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional sebagai langkah awal menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah mulai mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Salah satu langkah pemerintah mengoptimalkan potensi laut Indonesia, yaitu dengan mengeksplorasi hasil laut di pulau-pulau terluar. Pulau-pulau terluar berperan penting dalam percepatan pembangunan industri perikanan, karena potensi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di pulau-pulau terluar dinilai mampu menggerakkan perekonomian Indonesia menjadi lebih maju. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi perikanan di pulau terluar Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu potensi perikanan budidaya dan tangkap. Untuk perikanan budidaya saat ini kurang lebih berjumlah 11,77 juta ton untuk luas lahan 600.000 hektar. Dan hingga 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan potensi lahan perikanan budidaya bisa mencapai 34,21 juta ton ikan. Sementara itu, untuk potensi hasil laut Indonesia dari perikanan tangkap adalah 10,5 juta ton. Dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 80% dari potensi ikan yang ada, atau sekitar 8,41 juta ton sampai tahun 2019, potensi pendapatan negara dari hasil perikanan tangkap adalah 198,8 triliun per tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah berupaya meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2012 melakukan langkah terobosan pembangunan pulau-pulau kecil di wilayah terluar Indonesia. Dengan memulai membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitar yang bertujuan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing. Sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Potensi-potensi perikanan itu selain saat ini memang dermaga-dermaga ada di mainland. Pulau-pulau kecil terluar kita perlu sinergikan dengan mainland tersebut, kita perlu berdayakan sehingga traffic utamanya di pulau-pulau kecil terluar dan juga untuk menahan untuk menjaga sovereignty, untuk yaitu kedaulatan, kita perlu aktifkan pulau-pulau terluar, kita berikan nyawa sehingga pulau-pulau terluar itu menjadi salah satu titik-titik industri baru. Kalau mau membangun pulau-pulau terluar, pulau-pulau kecil terluar itu dengan kegiatan ekonomi apapun harus sifatnya big push ya. Jadi skala ekonominya harus besar gitu ya. Skala ekonominya harus besar, karena itu kalau menurut pandangan kami harusnya manajemen unitnya nggak cukup satu pulau, mungkin 2 atau 3 ya. Jadi semacam klaster gitu ya. Sehingga kalau 3 pulau itu 1 pulau untuk perikanan tangkap, 1 pulau untuk perikanan budidaya, 1 pulau untuk pariwisata, 1 pulau lagi mungkin ada kegiatan manufacturing ya atau pertanian organik gitu ya. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan sektor kelautan dan perikanan dari hasil laut di pulau terluar Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2014 telah memprioritaskan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pulau kecil atau kawasan perbatasan, yaitu Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT. Program SKPT dibuat untuk membangun hulu dan hilir industri perikanan di pulau-pulau kecil terluar, yang di dalamnya terdapat integrasi sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran. Saat ini pembangunan SKPT fokus di 15 lokasi yang berada di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Dan saat ini lokasi SKPT yang sudah dibangun yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Simelu, Kabupaten Morotai, Kabupaten Timika,
dan Kabupaten Merauke. Pembangunan ini menjadi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun roadmap dan rencana aksi pembangunan industri perikanan nasional, sehingga bisa membuka peluang bisnis dan menarik investor pada sektor kelautan dan perikanan di pulau-pulau terluar. Program SKPT ini akan tetap berlangsung. Saya harapkan juga antar kementerian lembaga juga ikut membantu terkait dengan prasarana-prasarana dasar tersebut. Kami yakin SKPT ini di tahun 2019 bisa menjadi supporting lokasi yang penting untuk pengembangan keseluruhan dari Kementerian Kelautan, dari potensi laut dan maritim Indonesia. Untuk mendukung kelancaran proses pembangunan SKPT di 15 lokasi pulau terluar Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan kementerian lainnya dalam membangun berbagai fasilitas pendukung. Misalnya dalam membangun jaringan jalan pelabuhan, sumber daya air bersih, dan pemukiman nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menyiapkan master plan di 35 wilayah pertumbuhan di kawasan-kawasan prioritas, yang di dalamnya terdapat kawasan yang berhubungan dengan lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu. BPIW mendorong pembangunan lokasi SKPT menjadi kawasan minapolitan. Tapi di pulau terluar sendiri kita juga mendorong untuk membangun kawasannya itu bagian dari minapolitan ya. Jadi seperti perdesaan menuju satu aktivitas nilai tambah ya, ke perkotaan dengan basis ikan gitu. Nah, kita pada umumnya mencoba mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun dengan dari kelautan tentunya berbagai kebutuhan yang ada dan kita upayakan saling mengisi. Dari 15 lokasi SKPT yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPT di wilayah Kabupaten Sangihe menjadi pelopor dimulainya program ini. Sangihe sendiri dipilih menjadi salah satu lokasi sentra terpadu karena memiliki potensi ikan tangkap dan potensi ikan budidaya yang besar, serta berperan sebagai penggerak ekonomi nasional. Salah satu daerah terluar yang kaya akan hasil laut dan berpotensi melakukan kegiatan ekspor adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten dengan ibu kota Tahuna ini terletak di bibir Samudra Pasifik serta berada di antara Pulau Sulawesi dan negara Filipina. 94% wilayah Kepulauan Sangihe adalah laut. Atas keuntungan letak geografis tersebut, besaran potensi sumber daya kelautan dan perikanan Kepulauan Sangihe tercatat 34.000 ton per tahun. Meski begitu, hasil laut yang baru dimanfaatkan berkisar 14,4%. Potensi laut kita didominasi oleh berbagai ikan pelagis besar maupun kecil, di antaranya untuk pelagis besar tuna, sementara untuk pelagis kecilnya cakalang, tongkol, selar, dan layang. Selain potensi ikan pelagis, kita memiliki potensi ikan karang yang cukup berlimpah di kabupaten ini. Selain perikanan tangkap, kabupaten yang memiliki 115 buah pulau ini tentunya juga memiliki potensi hasil budidaya laut. Ikan kerapu dan ikan hias adalah dua dari beberapa komoditi yang dikembangkan di lahan budidaya seluas 346 hektar. Pemerintah sejatinya telah mendirikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di kawasan Pelabuhan Dago, Kecamatan Tamako. Keberadaan SKPT yang sudah direvitalisasi dan beroperasi sejak 28 Januari 2016 lalu ini
diharapkan mampu mengoptimalkan hasil laut di Kabupaten Sangihe hingga ke pasar internasional. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Hieronymus Rompas Makagansa mengatakan, pemanfaatan potensi hasil laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih maksimal dengan keberadaan SKPT. Sekarang yang ingin kami matangkan adalah bagaimana agar penangkapannya ini lebih optimal sehingga produksi ikannya ditangkap oleh nelayan itu bisa memenuhi kebutuhan unit produksi. Dengan demikian maka kami akan mendapatkan pasar yang lebih luas dengan harga yang lebih baik. Oleh sebab itu tentunya ini merupakan tanggung jawab semua pihak, tanggung jawab pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Pelabuhan Perikanan Dago memiliki areal seluas 32.000 meter persegi. Di area ini terdapat sejumlah unit pengolahan ikan, mulai dari dermaga untuk menerima hasil ikan nelayan hingga proses distribusi. Tahun 2016, unit pengolahan ikan ini mampu menampung ikan nelayan sebanyak 10 ton per harinya. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan setempat dibeli dengan harga pasar, lalu ditampung dan dibekukan. Setelah itu, ikan dikemas dalam kardus dan disimpan dalam cold storage atau ruang pendingin. Setelah masuk ke cold storage, ikan siap didistribusikan menggunakan 2 unit mobil box pendingin. Harapan yang diinginkan dengan adanya perbaikan fasilitas yang ada di Pelabuhan Dago adalah kiranya nelayan bisa datang ke Pelabuhan Dago dengan membawa ikan yang kemudian dimasukkan ke dalam UPI, unit pengolahan ikan, dan setelah itu nelayan bisa kembali untuk melaut dengan mengambil es balok yang ada di pabrik es yang ada di Pelabuhan Dago dan juga mengambil BBM yang ada di SPDN Pelabuhan Dago. Harapannya seperti itu, prosesnya seperti itu yang diharapkan supaya Pelabuhan Dago ini bisa kembali lagi beroperasional seperti yang diharapkan awal pembentukan Pelabuhan Dago pada tahun 1978. Hasil kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Sangihe berbuah manis. Terhitung mulai bulan Mei 2016 lalu, sedikitnya 24 ton produk frozen muro aji yang merupakan ikan jenis malaugis diberangkatkan ke Jepang. Tidak hanya ke Jepang, kegiatan ekspor terus dikembangkan ke negara lainnya. Dalam waktu dekat, Korea adalah tujuan ekspor berikutnya. Adanya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Sangihe telah memberi dampak baik, khususnya bagi nelayan setempat. Eksplorasi hasil laut di daerah perbatasan kini lebih maksimal. Perum Perikanan Indonesia Perindo sebagai perusahaan BUMN yang diberi mandat membantu memuluskan upaya eksplorasi hasil laut di daerah perbatasan, menyatakan siap melakukan sinergi dengan Pemda serta masyarakat setempat agar terpenuhi target pemasaran hasil laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Perindo berperan menampung ikan hasil tangkapan nelayan yang selama ini tidak tertampung. Kita ditunjuk untuk diberikan kepercayaan kepada kita menyerap hasil perikanan dari khususnya dari Kepulauan Sangihe, gitu kan. Nah, di sini produk yang kita ambil rata dari nelayan semua, itu terdiri dari ikan malugis, ikan deho, tuna, cakalang, semua kita ambil. Namun saat ini kita fokus kepada ikan malugis yang udah kita ambil untuk kuota kita untuk ekspor kita ke Korea rencana seperti itu. Terutama dari segi penampungan untuk melimpahnya hasil tangkapan kami. Yang tadinya kami mengarah ke pasar semua, karena daya tampung dari pasar yang ada di tahun ini tidak bisa menampung atau daya belinya kalau sudah kapasitas 2 ton itu sudah terlalu melimpah. Jadi otomatis harga dari ikan tersebut agak turun. Jadi sangat berpengaruh bagi hasil kami. Tapi dengan adanya terbukanya Pelabuhan Dago itu sebagai penampungan hasil tangkapan itu sangat berpengaruh sekali, karena hasil tangkapan kami dapat dibagi sebagian ke pasar sini dan sebagian lagi ke Pelabuhan Dago. Dan harga ikan terus bisa dijaga kestabilannya di pasaran sama di penampungan Dago. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan satu dari 15 daerah terluar yang memiliki sentra kelautan dan perikanan terpadu. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pembangunan negara dari wilayah terluar.
khususnya dari melajunya roda perekonomian yang mengandalkan sektor perikanan sebagai lokomotif penggerak. Upaya yang sama juga dilakukan di Kabupaten Simelu, Aceh, dalam membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu. Tak berbeda dengan Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Simelu, Aceh, yang merupakan gugusan kepulauan, juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Kepulauan ini terletak di Samudra Hindia, berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Pulau Simelu merupakan pulau terbesar dari 41 pulau besar dan kecil di kawasan itu, dengan luas pulau mencapai 199,5 hektar. Kabupaten Simelu dengan ibu kota Sinabang, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, memiliki 10 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 80.000 jiwa. 79% dari wilayah Kabupaten Simelu adalah laut. Kehidupan masyarakat di Kabupaten Simelu sebagian besar adalah melaut dan bertani. Sebagai sarananya, nelayan menggunakan perahu tanpa motor, perahu bermotor jenis robin, maupun yang lebih besar yaitu kupu-kupu. Berdasarkan letak geografisnya, Pulau Simelu dikelilingi oleh lautan lepas Samudra Hindia. Kabupaten Simelu memiliki sumber daya sangat beragam dan potensial untuk dikembangkan dan dipasarkan, seperti ikan laut, gurita, teripang, lobster, dan sumber daya laut lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Simelu mencatat dari 985.000 hektar luas wilayah laut Kabupaten Simelu, dengan potensi lestari sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 100.000 ton per tahun. Baru 14.000 ton hasil laut yang ditangkap dan diolah, atau sekitar 11% saja per tahun 2015. Belum adanya armada pengangkut yang memadai, ditengarai menjadi kendala. Hal ini tak saja diamini oleh nelayan dan pelaku usaha setempat, tetapi juga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Simelu. Kalau harapannya sih alat itu Mbak, alat transportasi angkat ikan keluar. Dari sini kan umpamanya dikirim ke itu Melabu, tempat inilah umpamanya tempat satu untuk angkat ikan dari sini, nggak harus mesti lewat peri lagi. Oh gitu. Dari dulu memang kami yang mengumpul hasil laut ini, jadi yang kewalahan kami sudah terkumpul di dalam gudang kami misalnya barang. Jadi tahu-taunya hubungan transportasinya itu agak susah. Jadi sekarang karena sudah pelabuhannya sudah bagus dan ferinya selalu jalan, jadi kami sebagai pengirim yang menampung hasil laut ini nggak ada sebagai kendala, selalu lancar Mbak. Gitu. Inilah yang menjadi persoalan kendala kita di apa? Karena hubungan transportasi selama ini belum begitu lancar, sehingga banyak daripada ikan-ikan yang ada itu terjadi pembusukan, sehingga nilai jualnya pun menjadi rendah. Inilah yang salah satu menjadi kendala kepada para penampung ikan yang ada di Kabupaten Simelu. Data tahun 2015 mencatat rata-rata per tahun hasil tangkapan ikan perairan laut Simelu yang mampu dilakukan nelayan. Misalnya kue, 3.888 ton, kembung, 1.132 ton, kerapu, 1.041 ton, dan lainnya. Angka tersebut merepresentasikan hasil yang ditangkap, sementara potensi keseluruhan belum digarap maksimal oleh nelayan. Bahkan lobster dan tuna dari Simelu menjadi komoditi ekspor yang dilakukan melalui pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Harga jual di pasaran lobster Simelu khususnya jenis Maradona yang berwarna biru putih bisa mencapai 2 juta rupiah per kilogramnya. Udang besar bercapit kepiting ini pun menjadi primadona budidaya masyarakat Simelu. Adapun sebagian dari hasil tangkap laut Simelu telah diekspor melalui Medan ke Malaysia, Singapura, hingga Dubai. Selain bidang perikanan tangkap, luasan laut Simelu juga berpotensi bagi pengembangan kegiatan budidaya laut seperti rumput laut.
Potensi rumput laut Simelu cukup besar, yaitu 10 ton dengan 1.000 orang pembudidaya. Sementara budidaya ikan laut seluas kurang lebih 346 hektar untuk komoditi kerapu, kakap, kue, lobster, dan budidaya teripang laut terdapat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Simelu. Selain Sangihe, Pulau Simelu sebagai pulau kecil dan berada di kawasan perbatasan juga menjadi fokus pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu. SKPT di Simelu telah dimulai sejak November 2015. Berbagai fasilitas dibangun demi mewujudkan sentra kelautan dan perikanan yang terpadu, yaitu sebagai pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu, mulai dari hulu hingga ke hilir yang berbasis kawasan. Selama ini program SKPT ini yang sudah berjalan adalah contoh salah satunya pabrik es sudah beroperasi sejak bulan Juli 2016. Memang yang lain sudah bangunannya sudah tersedia, tapi masih terhambat pembangunannya masih sekitar 20%, yang sudah selesai pembangunannya sekitar 80%. Momon menambahkan 20% sisa pembangunan pelabuhan pendaratan ikan PPI Lugu seluas 1 hektar ditargetkan selesai pada akhir 2016. Kehadiran program SKPT dengan konsep terpadunya di Simelu memang ditujukan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat nelayan setempat. Jumlah armada yang belum memadai pun akan diatasi dengan kapal besar bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memang program dari kementerian itu akan menyupport kapal untuk tahun ini, tapi ini masih dalam proses. Tak berhenti di situ saja. Badan Usaha Milik Negara Bidang Perikanan Perum Perindo bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama untuk mengembangkan bisnis perikanan di Simelu. Perum Perindo akan berperan menampung ikan hasil tangkapan nelayan di Simelu yang selama ini tidak tertampung. Segera setelah infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembenahan pelabuhan pendaratan ikan Lugu Kecamatan Simelu Timur siap, Perum Perindo akan membeli ikan dari nelayan dengan harga yang sesuai dan tidak akan merugikan nelayan. Nah, peran Perum Perindo saat ini diharapkan mampu menyerap dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan dengan disupport oleh gudang berpendingin atau cold storage dalam suatu unit pengolahan ikan. Targetnya rencana kita yaitu di tahun 2017 sudah kita lakukan kajian, nanti mungkin pembangunan akan dimulai di tahun 2017. Insya Allah tahun ini kita sudah ada sentra IKM, itu dana dari pusat. Kita mengharapkan sentra IKM ini adalah menjadi pusat sentra industri kecil menengah di Kabupaten Simelu, terutama dalam hal juga ini menyangkut masalah ikan ini. Kita mengharapkan itu nanti tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tapi akan di dalam bentuk bahan jadi seperti pengalengan ikan, kemudian membuat ikan asin. Berbagai kendala seperti belum sempurnanya gudang pendingin, ketiadaan kapal besar untuk kelancaran transportasi ikan yang akan dipasarkan, yang berpengaruh pada kesegaran ikan dan menentukan harga jual ikan para nelayan inilah yang menjadi sasaran SKPT. Selain rantai transportasi hasil tangkap yang ditampung menjadi dipersingkat, tak ketinggalan pembinaan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan atau budidaya, sehingga hasil tangkap laut tak lagi dijual mentah, tapi juga sudah diolah. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu merupakan langkah pemerintah untuk memajukan perekonomian Indonesia di sektor maritim. Namun dalam pelaksanaannya, SKPT tidak dapat dijalankan oleh pemerintah saja. Potensi perikanan yang melimpah dan yang masih terpendam di pulau-pulau terluar Indonesia, terutama di perairan Laut Simelu dan Sangihe, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kepulauan tersebut.